Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali. Semua karena Allah, semua karena rahmatnya, dan tentunya sembari kita mengharap ridhonya mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa amal menuju kebaikan itu begitu banyak, dan kita lanjut pada hadis ke-138 dan hadis ke-139. Untuk itu ya, tetap stay bersama kita, jangan di skip agar manfaat. Hadis ke-138 139 ini bicara tentang amal utama, kebajikan, kebaikan. Ya, amal-amal kebaikan. Ya, sedekah. Nah, sedekah yang itu menjadi amal utama. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Rawahu al-Bukhari. Ya, al-manihah yakni ayyu'tiyahu iyyaha liyakula labanaha thumma yaruddaha ilaihi. Ini hadis ke-138 disampaikan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, arba'una khaslatan, ada 40 hal yang dianggap amal utama, amalan kebaikan yang paling utama. Ada 40 kebaikan. Khaslah. A'laha, dari 40 itu ternyata ada yang peringkat tertingginya itu adalah manihatul anzi. Manihatul anzi itu, ini pendek tapi penjelasannya panjang. Apa manihatul anzi itu? Ada orang ya yang meminjamkan, ada orang yang usahanya adalah punya kambing yang dia peras susunya dari kambing tersebut, lalu ia jual susu itu. Jadi dia bisnis dengan itu. Nah, namun pada hari itu kambingnya ia pinjamkan kepada orang lain, ya, untuk orang itu mendapatkan manfaat dari susu dari kambingnya itu. Susunya diperah, ya, lalu kemudian dia mendapatkan susunya dari kambing itu diminum oleh orang tersebut atau dibisniskan, apa terserah lah, dinikmati, diambil manfaatnya dari susu tersebut, kemudian dikembalikan kembali. Ya ruddaha ilaih, lalu kemudian dikembalikan lagi kambing tersebut kepada yang punya. Ya, dikembalikan lagi kepada kita. Itu adalah amalan terbaik.
Kalau kita ambil ya konteks sekarang ya, kita ambil konteks sekarang itu mungkin ada orang yang punya bisnis ya, penceramah lah, penceramah. Ini ngomong bisnis kok penceramah jadi bisnis nih aneh juga. Ya, tapi ambillah penceramah. Jadi penceramah itu satu ya, tidak perlu setiap hari, setiap Jumat dia khutbah. Satu saja dia jadikan dirinya untuk mendengarkan. Tidak perlu dia khutbah terus atau ceramah terus, dan tidak perlu untuk semuanya diambilin itu amplopnya itu. Ada yang perlu diberikan, tidak perlu diambil karena kita bisa melihat. Ya. Mungkin dia butuh. Tapi ketika dia berbagi terhadap sesuatu yang amat dibutuhkan, itulah yang tertinggi. Itu yang tertinggi. Saya tuh punya sahabat itu, Masya Allah, saya nggak perlu sebut namanya. Dia pinjamkan mobilnya, padahal mobilnya itu adalah bisnisnya. Mobilnya itu untuk bisnisnya. Disewa bulanan, disewa harian, besar bisnisnya lewat mobil itu. Tapi kalau tiap mau kemana pergi yang cukup jauh, kami dipinjami. Dan setiap kalau mau bayar itu nggak mau terima. Itu kebaikan sama seperti ini. A'laha. Padahal dia bisa ngambil manfaat dari mobilnya itu. Saya punya sahabat dokter sampai sekarang itu nggak pernah mau terima uang saya kalau datang itu. Ya meskipun akhirnya maling-maling ya, saya naruh tempatnya di bawah ya bukunya segala hal itu. Karena dia padahal itu usaha bagi dirinya, manfaat bagi dirinya. Jadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya bisa menghasilkan banyak kebaikan untuk dirinya, tapi mau ia bagi kepada orang lain. Itulah a'laha, yang tertinggi. Subhanallah. Tapi dalam konteks bisnis zaman dulu itu ya susu kambing tadi. Susu kambing tadi. Itu yang paling simpel untuk disampaikan. Ya. Kalau sekarang ya susu kambing belajar bisnis susu kambing ya nggak banyak. Tapi bisnisnya ada orang yang bisnis, lalu dari bisnisnya tersebut mau untuk ia bagi kepada orang lain dan ia kembalikan. Setelah itu orang itu mengembalikan barang itu tadi. Maka pada saat itulah ya bersedekah dengan bisnis yang menghidupkan dirinya. Itu disedekahkan dalam beberapa waktu kepada orang lain sehingga orang lain mengambil manfaat dari itu. Dia punya nilai kebaikan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha. Ya, jadi kalau ada orang yang beramal dengan amal kebaikan, khaslah ya, beramal kebaikan ya, lalu minha roja'a sawabiha, dari amal kebaikan tersebut ya tersimpan di dalamnya itu pertama roja'a sawabiha, harapan agar ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqa mau'udiha, dan ia membenarkan akan janji Allah. Allah itu kan punya janji. Siapa yang berbuat baik, Allah berikan kebaikan. Ya, siapa yang berbuat buruk, ya Allah berikan keburukan. Kalau dalam surah Al-Insyiqaq itu bahkan lebih hebat lagi. Karena saya berharap terus dengan pemaknaan sempurna dari surah Al-Insyiqaq itu. Sungguhnya nikmat yang paling besar itu adalah berhadap-hadapan dengan Allah dan berbincang-bincang dengan Allah. Ya ayyuhal insan inna
innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai ya kalian para manusia, sesungguhnya kamu itu kadihun, ya itu telah berupaya sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga ila rabbika, untuk bisa bertemu dengan Allah Tuhanmu itu, kadhan, dengan usaha yang optimal, ya usaha yang keras. Maka jawabnya, fa-nya adalah jawaban apa? Famulaqih, pasti akan betul-betul ia bertemu dengan Allah. Itu jawaban Allah. Ya. Subhanallah. Jadi kita itu harus, ini janji Allah. Kalau janji Allah, siapa yang beramal baik, ya untuk dia bisa bertemu dengan Allah, pasti dia bertemu Allah. Itu janji Allah. Nah, kita itu membenarkan atas apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Akan ada catatan kebaikan dari setiap kebaikan. Ya. Nah, dengan amal kebaikan yang sudah dilakukan olehnya, dengan polarisasinya adalah berharap pahala dari Allah, dan ia benarkan janji Allah itu, ia percaya betul akan janji Allah itu, Allah berikan kepadanya, illa adkhalahullah bihal jannah, Allah masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi nggak usah takut di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Allah menghadirkan banyak cara untuk bisa kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Gak usah takut, banyak cara. Ya, bahkan yang paling tinggi kata Rasul itu dari setiap kebaikan yang ada adalah mau berbagi dari bisnis yang menghidupi dirinya. Ya, bagi pada orang lain. Ya, kayak khutbah itu, ya bagilah pada orang lain, jangan makan sendiri. Kalau bisa khutbah Jumat dibuat 2 shift, dia semua tuh khotib. Bagi, kasih orang lain. Banyak orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kita. Berbagi manfaat itulah nilai tertinggi dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan ini berkorelasi dengan hadis ke-139. Apa kata Rasul? Apa bunyinya? An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Ya, ini penjelasan hadis ini disampaikan oleh Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya. Ia menjelaskan bahwa qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, ya, kata Adi bin Hatim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan satu sabda. Ya, ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, ya, walau bisyiqqi tamrah, meskipun dengan
apa ya, amalan sedekah yang sebiji kurma itu, takutlah. Saya pernah nanya, apa korelasinya tuh ya? Karena ada orang sedekah yang mulutnya nggak dijaga. Mungkin dia ngasih 1 biji kurma, tapi 1 biji kurma itu bisa menjadi kemudorotan baginya. Bisa juga menjadi manfaat baginya. Takutlah dengan api neraka itu. Yang bisa jadi dengan 1 biji kurma itu membawamu dalam surga dan menghindarkanmu dari api neraka. Tapi juga itu bisa menjadi jalanmu masuk dalam neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hindari api neraka itu. Ya, meskipun dengan sebiji kurma yang kita sedekahkan. Meskipun dengan sebiji kurma yang kita sedekahkan. Ya. Ini hadis diriwayati oleh muttafaqun alaih. Orang sedekah kalau mulutnya nggak dijaga itu, ya Allah, itu kalau bukan saya itu nggak bisa hidup dia itu. Saya yang ngasih makan dia semua. Itu kan menyakitkan. Itu masjid nggak akan nikmat orang ibadah itu kalau bukan saya yang ngasih itu kipas angin atau AC lah sebagainya. Nggak ada manfaat. Ya. Nggak ada manfaat. Maka mari bersama-sama kita itu mencoba untuk menghadirkan kebaikan dari apa yang kita sedekahkan, bukan menghadirkan keburukan dari apa yang kita sedekahkan. Ingat, sebiji kurma bisa menghindarkan kita dari api neraka, tapi sebiji kurma bisa juga memasukkan kita ke dalam neraka. Ya, kalau niatnya nggak benar, ya masuk neraka. Itu poinnya. Fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain ya itu disebutkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW itu bersabda, ma minkum min ahadin, ya illa, ya ma minkum, tidaklah, minkum min ahadin, salah satu di antara kalian, illa, kecuali, ya maksudnya salah satu di antara kalian nanti sayukallimuhu rabbuh, akan diajak ngobrol sama Allah. Setiap orang, setiap individu, ya itu bisa jadi nanti akan diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada di antara dirinya dengan Allah tersebut tarjuman. Apa? Yang nemenin, yang bodyguard lah, atau ya kalau letternya penerjemah. Nggak ada yang mendampingi, itu nggak ada. Nggak ada pendamping. Ya. Terjuman, nggak ada pendampingnya. Nanti salah satu di antara kalian itu diajak ngobrol oleh Allah dan tidak ada pendamping di antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada nanti yang akan menjadi penjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Nanti mereka ngelihat ke kanan, Aiman ngelihat ke kanan. Waduh, nggak ada siapa-siapa, ini nggak ada yang dampingi aku, nggak ada yang mau ngasih tahu Allah, ini nggak ada. Illa ma qaddama, kecuali amal-amal yang telah ia lakukan. Insyaallah ini sebelah kanan amalnya yang nanti yang mau menyampaikan kepada Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada orang lain. Anak, istri, sekarang nggak ada. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Lihat ke kiri, ya Allah, nggak ada satupun yang mendampingi kecuali ma qaddama, amal yang telah ia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi, lihat ke depan, fala yara illa an-nar, nggak ada yang dilihat kecuali api neraka, tilqa wajhi, pas di depan mukanya. Ya, dilihat ke depan, ya Allah, api neraka.
Ngeliat ke kanan, amal semua yang pernah dilakukan. Lihat ke kiri, amal semua. Ngeliat ke depan, di Allah, api neraka. Pas depan mukanya, tilqa awajhi. Maka kata Rasul, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, takutlah kalian dengan api neraka, ya, meskipun dengan sedekah satu biji kurma. Sedekahlah dengan keikhlasan, itu akan menjauhkan kita ini dari api neraka. Sedekah kita, meskipun artinya apa? Sedekah kecil banget. Kecil banget, sepele banget, cuma satu biji kurma. Maka ya, ini sering digunakan orang-orang Arab di Mekah, di Madinah itu sedekah tuh. Cuma taruh aja kurma di tangannya. Halal, 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 halal. Orang ngambil satu, ngambil dua, tiga gitu. Halal, halal. Ya Allah. Meskipun dengan yang kecil itu menjadi upaya menghindarkan dirinya dari api neraka. Faman lam yajid. Gimana kalau nggak ada mau sedekah harta, nggak ada. Bahkan satu biji kurma pun nggak punya. Ya kalau bahasa Manadonya, meskipun cuma satu lalampa juga nggak ada. Lalampa itu bahasa kitanya lemper lah bahasa Indonesianya. Ya. Satu kukis kue kecil nggak ada. Lalu kayak mana kami bisa terhindar, agar kita terhindar dari api neraka kalau sedekah itu yang kecil aja udah nggak ada? Maka kata Rasul, fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Subhanallah, subhanallah. Ternyata ucapan yang baik, kalimat thayyibah, itu menjadi sedekah kita. Kalau kita tarik ke hadis-hadis sebelumnya, munasabah dengan hadis-hadis sebelumnya, apa saja kalimat thayyibah itu banyak. Ketika dia menyebut subhanallah, ya, maka dia menjadi sedekah. Ya, dia membaca alhamdulillah, itu sedekah. Ya, membaca la ilaha illallah, itu pun sedekah. Itu sedekah semua itu. Ya. Kalimat-kalimat baik. Di luar dari itu urusan dirinya dengan Allah, hablum minallah, tapi ada kalimatun thayyibatun, ya, ucapan yang baik juga dalam konteks sosial, nggak nyakiti orang lain. Ya. Tapi kalau dalam kebenaran nggak apa-apa. Ya, qulil haq walau kana murron. Katakan yang benar meskipun pahit. Orang pasti tersinggung dengan kita, sakit hati. Tapi lebih baik disampaikan kebaikan itu. Ya nggak boleh itu menghina, mencaci, memanggil orang dengan ucapan, dengan nama-nama buruk. Ya, menghibah, memfitnah. Apalagi namimah, mengadu domba orang lain. Ya, ucapannya adalah ucapan keburukan. Itu kalimat thayyibah, itu adalah kalimat kebaikan. Orang merasakan kebaikan dari dirinya. Dinasehati, mungkin dia sakit hati, tapi satu saat dia akan berpikir, ya Allah, ternyata benar apa yang disampaikan. Gitu ya. Nah, mari sama-sama takutlah kita tuh dengan api neraka yang nanti. Dalam konteks ini, takut dengan api neraka itu adalah takut bila kita jauh dari Allah karena kita berada di api neraka, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Padahal yang tertinggi itu adalah dari keinginan kita semua adalah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Itu yang keinginan paling tinggi dari setiap hamba Allah. Nah, kalau kita berada di neraka, jauh dari Allah, maka takut. Bukan takut terhadap nerakanya, bukan, karena neraka juga makhluk. Kita makhluk, neraka makhluk. Makhluk dengan makhluk gak boleh takut. Tapi kita takut itu bila Allah jauh dari kita karena amal buruk kita, sehingga kita ditempatkan di tempat yang paling jauh, yang Allah pun tidak ingin menemui kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka takutlah. Dengan cara apa? Sedekahlah kita ini, bersedekahlah meskipun dengan tamrah,
ya, bisyakit tamrah, dengan sebiji kurma, ya. Sebiji kurma itu simbol saja, dengan sesuatu yang mungkin kecil. Ya, mungkin ada yang cuma berbagi permen, ya, kalau bahasa Manadonya gula-gula, ya, cuma bagi-bagi permen, ya, kecil sekali, ya, kecil sekali. Mungkin dianggap kecil oleh kita, tapi itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ngaji Narasi Online, itulah ngaji kita pada kali ini tentang pentingnya berbagi, dan kebaikan tertinggi itu adalah mau berbagi terhadap sesuatu yang sesungguhnya itu penting bagi dirinya, tapi dia mau berbagi. Dan berbagi itu adalah cara untuk menghindarkan dirinya dari api neraka. Meskipun dengan tamroh kecil, meskipun dengan sedekah yang kecil sekali. Dan kalau kita tidak mampu, tidak memiliki apapun untuk disedekahkan, tidak punya apapun untuk disedekahkan, maka ucapkanlah kalimat-kalimat kebaikan, dan itu akan menjadi sedekah bagi dirinya. Semoga Allah meridai, Allah merahmati kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.